Selamat pagi, salam berjumpa dengan saya, Doni Agung Banturuan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1730609, Batu Manupat, Kabupaten Toba. Kali ini saya tidak sendiri, saya ada ditemani dengan oleh Ibu Rima Belinda Siahaan, yaitu guru kelas 5 SD Negeri 1730609, Batu Manupat. Selamat pagi Bu, apa kabarnya hari ini Bu? Selamat pagi Pak, sangat baik. Baik. Hari ini kita ada percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi di kelas ya Bu ya. Baik Pak. Oke. Nah, adapun tujuannya dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi? Sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Baik Pak, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya ada 3 Pak. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat pada teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Kemudian yang ketiga, peserta didik menulis rangkuman teks dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, dan tanda baca ejaan dengan tepat. Begitu Pak. Baik Bu, berarti ada 3 Bu ya tujuan pembelajaran yang ingin nanti Ibu capai. Iya. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya Bu yang ingin Ibu capai atau yang ingin nanti Ibu lakukan pada saat observasi? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilan Pak ya. Yang pertama yaitu siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, di area keterampilan yaitu menulis rangkuman, menuliskan kata atau kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Begitu Pak. Baik Bu. Nah, berarti area pengembangannya adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu ya. Nah, saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, modul pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya gitu. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Begitu Pak. Baik Bu. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Baik Bu. Dan untuk model Pak, saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Oke. PBL ya Bu ya? Iya Pak. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Berarti yang akan Ibu terapkan nanti di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan, tanya jawab, begitu ya. Iya. Baik. Nah,
Bagaimana dengan media pembelajarannya Bu yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas pada saat observasi? Nah, untuk media pembelajarannya, mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks laporan hasil observasi ya. Kemudian LKPD atau lembar kerja. Kemudian salin dia PowerPoint ya, dan juga laptop. Baik. Nah, kira-kira kapan akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam keberapa? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Rabu ya Pak, pada les ke-6 dan ke-7 di kelas 5. Baik. Jadi nanti hari Rabu ya Bu ya, hari Rabu depan berarti ya, di kelas 5, jam ke-6 dan ke-7, saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Kita akhiri pembicaraan kita Bu. Apa kira-kira yang didapatkan dari hasil diskusi kita hari ini Bu? Saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti. Kemudian media apa yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin ya saya memiliki gambaran dan percakapan yang kita lakukan hari ini. Baik, oke. Terima kasih ya Bu ya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi kelas ya Bu ya, yaitu hari Rabu depan di kelas 5 jam ke-6 dan jam ke-7 ya Bu ya. Ya, sama-sama. Baik, Bu.